Kandani, aku tak kandani ngegelas aku ngomong ngomong sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada lana as-siyama fi shahri Ramadan wa unzila fihi al-malaikatu war-ruhul kiram. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan serta kekuatan iman kepada kita, serta selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak serta ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Seperti biasa pada malam hari ini kembali saya isi pengajian ini. Seperti materi yang telah disampaikan, kita adalah coba melihat tentang masalah sholat. Kita sekarang bab sholat, tentang hadis-hadis yang menyangkut dengan ibadah tersebut. Sebelum ke sana, ada satu ungkapan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Kata Umar, wa aktsarun nasi sholatan wa qalilum minhum yuqimunas sholat. Banyak manusia itu, kata Umar, yang mengerjakan sholat, tapi sangat sedikit yang mendirikan sholat. Ya Pak? Banyak yang mengerjakan sholat, tapi sedikit yang mendirikan Sholat. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu adalah orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang mendirikan sholat itu bedanya sangatlah mendasar. Siapa yang mendirikan sholat itu adalah orang yang dapat mencegah perbuatan keji Dan mungkar. Itu ya, yang mendirikan sholat. Selama orang itu sholat dia, tapi dia tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, itu berarti orangnya adalah sholat, bukan mendirikan. Benar tak? Misalnya ada orang hampir tiap tahun mengerjakan haji atau mengerjakan umrah, tapi tetap korupsi. Itu berarti sholatnya itu bukan mendirikan sholat, dia hanya mengerjakan sholat.
Atau kita mungkin ke masjid, habis kita sholat ada sendal di situ, kita tukar sendal kita swallow dengan yang bagus. Itu artinya kita hanya mengerjakan sholat, belum kira-kira banyak enggak? Benar enggak perkataan Umar ini? Benar. Hah? Benar kan? Inilah yang kita coba lihat. Bapak Ibu, kita mulai kepada pengajian kita sekedar untuk renungan. Saya ini orang yang sudah mendirikan sholat atau orang yang sholat? Jawabannya ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Nah, yang kedua, berbicara kita dengan sholat ini, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kamu seperti kamu melihat aku sholat. Arti sholat kita itu kalau bisa nih seperti sholatnya baginda Rasul. Ada satu hadis, kita mulai diskusi kita ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bunyi hadisnya begini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Padakhala rajulun fasalla summa jaa fasallama 'ala an-nabiyya faradda an-nabiyya faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi masuk ke masjid. Bersamaan dengan masuknya Nabi itu, masuk seorang lelaki ke masjid itu juga. Maka lelaki itu sholat. Laki-laki itu sholat. Rasul melihat lelaki itu sedang mengerjakan sholat. Begitu dia selesai sholat, maka dia mendatangi baginda Rasul. Dia berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia mengucap salam kepada Nabi. Maka salamnya itu dijawab oleh Nabi. Setelah dijawab oleh Nabi, Nabi ketika itu berkata, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Hei sahabatku, kata Nabi, kembali engkau sholat, kamu belum sholat. Kesiap sholat sahabatku. Begitu selesai datang dia bersalaman dengan Nabi, ucap salam kepada Nabi. Nabi bilang, sahabatku kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Faroja'a fasolli. Dia kembali mengerjakan sholat. Kama sholat, seperti sholat yang pertama tadi. Summa ja'a fasallama 'ala nabi. Kemudian datang dia menjumpai Nabi. Seraya dia mengucapkan salam kepada Nabi. Farad dan Nabiya. Maka Nabi pun mengembalikan menjawab salamnya. Setelah dijawab salamnya, apa kata baginda Rasulullah? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Hei sahabatku, sholat lagi, kamu belum sholat. Berapa kali Pak? Dua kali. Kemudian sahabat tersebut kembali dia mengerjakan sholat. Faraja'a fasolli kama sholla. Maka dia kembali untuk mengerjakan sholat seperti sholat yang pertama dan kedua. Summa ja'a fasallama. Kemudian dia selesai sholat, datang dia kepada Nabi dan dia mengucap salam. Maka Rasul mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusol. Sudah berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali dia sholat. Tetap
sholatnya itu kata Nabi, kamu belum Sholat. Ketika itu sahabat tersebut bingung. Dan 3 kali saya sholat belum sholat. Gimana sholat itu? Maka sahabat itu berkata, "Walladzi ba'asyaka bil haqqi fama uhsinu ghairuhu fa'allamani." Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, tidak ada yang paling baik solatnya kecuali engkau. Kalau begitu ya Nabi, ajari aku bagaimana solat itu. Dia minta diajari. Menyalah saya Rasulullah, engkau yang paling sempurna solatnya. Kalau begitu ajari aku bagaimana sholat itu. Maka Rasul mengatakan, "Iza kunta ila sholati fakabbir." Apabila berdiri engkau untuk mengerjakan sholat, maka bertakbir. Yang pertama, kalau kita mau berdiri sholat, pertama kita takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Mengharamkan berbicara. Karena ketika takbir itu kita ucapkan, maka diharamkan kita mengerjakan perbuatan-perbuatan dan perkataan selain dari perkataan dan perbuatan sholat. Haram hukumnya. Maka orang tanya, apa hukumnya orang sholat makan? Haram. Kalau saya sudah Allahu Akbar, boleh saya minum? Tidak. Oh. Tak boleh. Karena takbiratul ihram itu adalah ketika itu kita ucapkan, maka haram kita kerjakan selain pekerjaan sholat dan perkataan sholat. Maka saya sholat tak boleh sambil buka pintu. Tak tahu orang Allahu Akbar, orang di pintu, boleh saya buka Pak? Tak boleh. Kecuali ada hal yang dibolehkan. Misalnya jamaah di depan ujungnya batal, boleh saya berjalan dari belakang? Boleh. Cara berjalannya bagaimana? Ngangkat dulu. Sampai sempurna. Ada tata cara yang telah ditentukan agama, perbuatan-perbuatan yang boleh kita kerjakan dan yang tak boleh kita kerjakan. Ketika kita telah mengucapkan takbiratul ihram. Fakabbir, maka engkau takbir kata Nabi. Nah ibu, berarti wajibnya itu takbir. Allahu Akbar. Maka kita disuruh mengangkat tangan. Ya Pak, wajib atau sunat? Wajib. Wajib. Nah, itu dia. Inilah, disinilah kita takbir yang wajib. Mengangkat tangan itu hukumnya adalah yusannu, disunatkan, dan itu adalah perbuatan baginda Rasul. Kita lihat hadisnya. Bagaimana Nabi mengangkat takbir itu? Dalam satu hadis begini. An Ibni Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta takuna bihazri mankibatihi.
dia berdiri untuk mengerjakan sholat, maka dia angkat tangannya sama tinggi tangannya itu dengan kedua bahunya. Coba, sama tingginya tangannya dengan kedua bahunya. Ini bahu, sama tingginya. Ada yang mengertikan sama tinggi itu bukan jari-jarinya, adalah telapak tangannya. Maka telapak tangannya menentangi bahu, telingan jari telunjuknya hampir menentangi telinga. Ada enggak? Ada Bapak lihat? Ada. Orang yang takbir seperti itu? Ada. Adakah orang yang takbir jari-jarinya ini menentangi bahunya? Ada. Ada. Banyak Pak. Ada banyak. Artinya apa? Kedua-duanya itu adalah sama-sama ada dalam hadis. Tak boleh kita menyalahkan, Pak. Tidak. Kalau Bapak punya keyakinan yang menentangi bahu itu adalah telapak tangannya, telapak tangan, maka jari-jari lebih. Ada yang menafsirkan bahwa menentangi bahu itu adalah bukan telapak tangan, tapi jari-jari. Makanya dia begini. Bahkan ada lagi yang agak keren seketek. Bergaya sedikit. Ada Pak? Ada. Ada seperti itu? Ada? Lain. Nah, ada actionnya sedikit. Terserah dia. Yang hadisnya mengatakan Nabi itu sejajar tangannya dengan bahunya. Kemudian setelah kita mengucap takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan kita dengan takbir. Di mana diletakkan tangan tersebut? Di mana, Bu? Nah, ada yang mengatakan begini, kita lihat hadisnya. Wa an Wa'il ibni Hujurin sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. Saya sholat bersama Rasul, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat takbir, bahwa doa yadahul yumna ala yadihil yusra. Dia letakkanlah tangan kanannya di atas tangan yang pertama dulu. Di mana diletakkannya? Ala sodari, di dadanya. Di dadanya. Ini dia. Oh, ada orang memahami dada itu di mana? Dia buat begini. Allahu Akbar. Ada Pak? Ada. Ya, mungkin pemahaman dada di situ. Ala saudari, dia letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian tangan kedua tangan tersebut ala saudarihi, di dadanya. Ini dia. Ada pemahaman dada itu lebih ekstrim. Pak, tidak usah itu kita permasalahkan. Hah? Ada lagi Allah Akbar. Ini biasanya ibu-ibu yang hamil nih, takut kandungannya jatuh. Jadi kalau bapak-bapak sedang hamil dibuatnya di situ. Alah, di bawah pusat. Bahkan ada lagi yang tidak meletakkan sama sekali. Allahu Akbar. Ada? Ada. Ada kan? Ada. Hah? Meliki. Itu dia. Bu, kalau kita ingin berdebat
Betul. Tak akan pernah selesai sampai kiamat, tak akan pernah selesai. Pentingkan sah. Hah? Pentingkan. Yang penting itu dia sah. Takbir. Takbir itu wajib. Maka sholat itu dikatakan, apa dia sholat? Dalam ilmu fikih yang dikatakan sholat itu adalah muftatahatun af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sholat itu beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan Salam. berapa perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Awal sholat itu adalah takbir. Yang terjadi perdebatan itu adalah ketika mengangkat tangan, meletakkan tangan. Takbir, tidak ada perdebatan. Betul? Betul enggak? Iya. Pak, Iya, betul. kalau diletakkannya tangannya di sini, apa takbirnya, Pak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diletakkannya di sini, apa takbirnya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diletakkannya di sini, apa takbirnya? Allahu Akbar. Diletakkannya di bawah, apa takbirnya? Takbir, tidak ada perbedaan. Betul? Yang ada perbedaan di mana letak tangan dan bagaimana mengangkat tangan. Paham, Pak? Paham. Kalau begitu jangan kita marah. Marah-marah. Hah? Apanya, Bu? Kalau jadi meletakkan tangan itu waktu setelah takbir itu nggak jadi masalah, tidak ada pun boleh di atas bawah. Nah, maka hukum meletakkan dalam ilmu fikih kita kan, hukum meletakkan tangan itu bukan wajib. Hukumnya adalah Sunnah. sunat. Takbir itu hukumnya Wajib. wajib. Ya karena saya juga banyak mendengar memang di pertama itu di atas dada, yang kedua di antara dada dan pusat. Iya. Jadi pemahaman itu, Bu. Iya. Makanya saya katakan jangan jadikan Masalah. masalah. Kalau kita jadikan masalah, itulah yang membuat kita kacau balau Islam ini, Bu. Bacakak terus, bertengkar terus. Hanya gara-gara Tangan di dada. tangan di dada. Ada tangan di leher. Itulah masalahnya. Hah? Itulah masalah yang jadi masalah. Itu jadi masalah. Mentara di situ apabila kamu sholat kata Nabi takbir. Maka takbir itu saya katakan tadi, takbir tidak ada satupun permasalahan. Yang meletakkan tangan di dada, meletakkan tangan di pusat tetap Takbir. takbir. Yang meletakkan tangannya lurus di bawah juga takbir. Mungkin di tanah air ini tidak ibu dapatkan orang sholat Allahu Akbar. Tapi kalau ibu berangkat ke tanah suci Banyak. banyak. Bapak bilang, Pak Jo, coba sholat kok. Kenapa tangannya di bawah? Bapak bilang gitu? Enggak. Yang penting dia takbir. Ada pertanyaan Pak? Silakan kalau ada pertanyaan dalam ini dulu. Masalah kunut ini sudah selesai. Hah? Masalah kunut belum selesai. Aduh, jangan pertengkarkan Pak. Nah, ini satu. Ya, silakan Pak. Ketika berbisik dengan yang tidak berbisik sama enggak takbirnya? Berbisik dengan Tidak berbisik. Sir. sir dengan zahar aja Pak. Berarti imam baca. Alhamdulillah. Kan ada panjang pendek. Tapi kalau kita berbisik bisa kencang itu ada enggak perlu. Oh, Bisa enggak? Boleh enggak? nggak boleh. Hah? Dibaca sir atau dibaca zahar yang namanya tajwid itu wajib. Ada yang kayak kencang gitu aja dia. Ya berarti dia masuk gigi 4. Makanya Makanya saya katakan tadi Pak, Rasul mengatakan kamu belum Salat. sholat.
Sampai 3 kali sahabat tuh sholat, Nabi tetap mengatakan kamu belum sholat, sholat lagi. Berarti ada yang salah di situ. Ada yang salah di situ. Jadi baik dia sir ataupun zahar, yang namanya panjang pendek harus kita ikut. Saya pernah dengan orang, Pak, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah, baru kita baca Bismillah, sudah selesai. Bukan membaca namanya. Yang dibaca Al-Fatihahnya aja, Pak. Iya, yang dibacanya itu cuma Al-Fatihah, bukan surah Fatihahnya yang dia baca. Nah, surah Fatihah, mari kita membaca surah Al-Fatihah, panjang tuh. Tapi mari kita buka acara kita ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Dia kan disuruh baca Al-Fatihahnya. Disuruh baca Al-Fatihah. Ya kan disuruh baca Al-Fatihah, bukan surah Al-Fatihah kan? Ya. Nah, itu dia. Baca Al-Fatihah. Jadi makanya bapak tuh kaget dia, Pak, kok capek banget? Ya yang dia bilang itu kan baca Fatihah aja, bukan surah Fatihah aja, kata bapak nih. Jadi sama-sama memahami aja gitu. Nah itu dia. Ada lagi Bu? Silakan kita berdiskusi. Tapi nanti saya mohon maaf juga nih, saya mungkin bisa disana karena janji tadi mendoa. Soalnya habis maghrib. Saya bilang habis isya. Kok jangan terlambat katanya. Oke. Hah? Jadi telekungnya mana di mana? Allah Akbar. Telekungnya. Telekungnya melipat. Iya. 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 Bu Ibu. Kena tangannya ini ya. Hah? Oh. Ya. Bapak Ibu, ada yang mengatakan Bu, tidak ada masalah. Yang terpenting itu ada satu, sujud. Sujud itu rukun sujud, satu dahi kena ke tempat sujud. Hidung. Dah, hidung. Maka saya lihatlah, saya coba melihat apa tempat sujud itu. Tempat sujud itu katanya sesuatu yang kita letakkan tempat kita sujud, apabila kita berdiri dia tidak ikut berdiri. Itu namanya tempat Sujud. Tempat Sujud. Kalau ibu sujud di atas telekung, kira-kira kalau ibu berdiri ikut tak telekungnya berdiri? Ikut tak? Ikut. Kalau begitu sebahagian mengatakan ibu yang sujud di atas telekung itu belum sempurna sujudnya. Paham Pak? Paham. Sama dengan saya. Dahi ini kan rukun sujudnya kan harus kena ke tempat Sujud. Sekarang saya pakai peci. Seperti saya kalah berjudi. Dan kalau saya berjudi solat saya Allahu Akbar. Kira-kira dahi saya kena atau tidak? Tidak. Tidak. Kena peci. Peci yang kena. Makanya harus kena dahi. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka ada bekas sujud. Apa ada bekasnya dah? Tidak. Hah? Tidak ada. Bekas sujud itu tahu Pak? Ada yang hitam. Nah, kalau yang hitam itu tidak bekas sujud tuh. Bekas ditekan. Kalau ada orang menafsirkan ayat itu simahum bi wujuhihim min asaris sujud, di muka mereka itu ada bekas sujud. Kalau bekas sujud yang dimaksud Quran itu menurut mereka yang hitam di sini salah. Tapi banyak yang paham gitu, Ustaz. Hah? Banyak yang paham gitu, makanya digosok-gosoknya biar nampak. Kalau begitu saya bisa membuat bapak lebih panjang hitamnya Pak. Dan gosokkan, dan gosok. Enggak itu ya. Bisa saja mungkin itu. Di masa Rasul memang akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena Rasul itu banyak sahabat itu yang sujud di atas pasir. Banyak yang sujud di atas batu. Kita sujud di atas apa?
Karpet. Hah, lampu. Bagaimana untuk membekas? Kalau begitu, bosok sakitnya. Jadi asari sujud itu bukan bekas yang di sini. Pak, apa asari sujud itu? Asari sujud itu adalah al-khair. Kebaikan. Kebaikan, Pak. Keluar Bapak dari masjid, nampak Pak di situ, angkat dia. Itu namanya bekas Sujud. Bekas sujud. Ada lubang di depan rumah kita, timbun dia, namanya asaris Sujud. Jadi kalau kita cerita asaris sujud itu, ya sama dengan konsep pertama tadi. Orang yang mendirikan sholatnya seperti itu. Ada bekas sujud dalam kehidupannya. Ini yang akan kita cari. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa Bu, tolong sujud di atas tempat Sujud. Jangan sujud di atas Karena topi, atas mukena atau telepon. Karena Ibu, sebahagian kita mengatakan belum sempurna sujudnya. Kalau di atas topi apa? Apa sama adanya, Pak? Sampai sini. Ya tapi kan dahi. Ya, Ini dia. yang kenakan topi jadinya. Nggak boleh. Bisa janganlah kena topi itu. Ya walaupun banyak orang yang juga seperti itu. Kalau saya janganlah seperti itu. Maunya saya tidak seperti itu. Ini kena ke tempat sujud. Saya orang tua saya, Pak, kalau saya gini saya pakai begini marah dia. Seperti orang yang sedang putus asa. kalau judi. Jadi kena ini aja. Jadi ibu-ibu, ini kita jaga ya Bu. Bu-ibu tolong jangan sujud di atas mukena. Jangan sujud di atas telepon. Nanti akan kita bicarakan pada masalah sujud. Tapi ini kan terakhir saya wirid nih. Karena kita akan masuk Ramadan. Iya. Ini dia. Nah Bapak Ibu, kita lanjut. Ada lagi Bu? Terus Pak. Nah silakan. Kalau orang masbuk itu makanya harus takbir dulu ya sebelum misalnya rukuk atau sujud ya. Yang namanya sholat wajib diawali dengan takbir, walaupun masbuk. Kalau ada orang masbuk, takbiratul ihram dia, langsung dia sujud ketika imam sujud, dia tidak takbiratul ihram, itu sholatnya tidak sah. Karena dia meninggalkan rukun pertama takbir. Tahu masbuk? Orang bersolat, imamnya itu sedang rukuk. Agar dapat saya 1 rakaat. Begitu imam rukuk, dan rukuk lupa Takbir. langsung ngobat. Berarti saya meninggalkan rukun 1. Apa itu? Takbiratul ihram. Seharusnya 2 kali takbirnya. iyalah takbiratul ihram cie, takbir untuk rukuk cie. Harus 2. Jangan bapak takbir langsung rukuk, enggak benar. Ada orang seperti ini. Dia ingin mendapatkan 1 rakaat. Karena orang yang sama-sama rukuk dengan imam itu dia dihitung mendapatkan 1 rakaat. 1 rakaat. Sebenarnya sholat berjamaah itu Pak, man ada roka fakon ada roka. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat saja, itu berarti dia telah memperdapatkan sholat berjamaah. Apa harus buru-buru. Gak sempat dia takbir. Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya mana? Ya itu tadi. Takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Tidak bisa tidak. Takbiratul ihram dulu, berdiri kita sebentar
baru kita takbir mengejar imam itu di dalam ruku. Wajib. Tak bisa tinggal. Karena itu adalah rukun sholat yang pertama. Nah, Bapak Ibu. Nah, silakan. Karena seperti ini boleh nggak? Boleh. Pak, selama yang saya letakkan itu Tidak terangkat. tidak ikut dia terangkat kalau saya berdiri, boleh. Apa cari kasur yang tebal seperti ini, Pak letakkan di depan. Boleh tak kita tempat sujud? Boleh. Biar Bapak lama sujudnya. Yang tak boleh itu Pak, saya sujud tapi tempat sujud itu ikut naik. Saya berdiri, dia ikut berdiri. Itu tak boleh. Misalnya begini. Ya coba misalkan Pak. Saya buat seperti orang Arab. Wah ya. Orang Arab seperti ini. Jadi ketika saya sujud, Allahu Akbar. Nih, dahi saya ini di mana? Di sini. Kalau saya berdiri, kira-kira ikut dapat berdiri nih? Ikut. Ikut. Kalau begitu, dahi saya itu belum sampai ke tempat sujud. Paham Pak? Paham. Seperti orang Arab kan? Di sini kan ada orang Arab. Kadang-kadang indah. Ini mungkin dapat saya sampaikan udah Pak ya. Ya, ada. Terakhir saya mohon maaf dalam pertemuan ini mana tahu ada kekurangan dan kedanggalan saya. Mohon saya diberikan maaf. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.